CSR, Corporate Social Responsibility. Banyak orang masih mikir kalau CSR itu cuma bagi-bagi sembako, bangun pos ronda, atau kasih bantuan pas acara 17-an. Tapi itu mimpi lama. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih besar, bagaimana PLN sebagai salah satu tulang punggung energi Indonesia yang lagi berusaha ngejalanin CSR berbasis keberlanjutan di tengah tekanan transisi energi global. Dan ini bukan CSR biasa, tetapi bagaimana perusahaan energi harus berubah sambil tetap menjaga ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Rumit banget. Kita mulai dari konteks besar. Indonesia sudah komit ke Paris Agreement, targetnya net zero emission 2060, dan PLN ada di garis depan pertempuran ini. Tapi realitanya sampai sekarang batu bara menjadi sumber listrik yang dominan, dan nggak mungkin kalau PLN tiba-tiba matiin PLTU batubara begitu saja. Kenapa? Pertama, banyak pekerja yang menggantungkan hidup di sana. Kedua, banyak daerah yang ekonominya tumbuh dikarenakan keberadaan PLTU. Ketiga, listrik harus tetap stabil, tapi mati lampu bukan pilihan. Nah, di titik ini CSR bukan hanya aksi sosial, tapi bagian dari strategi transisi energi. PLN punya program yang disebut CID atau Community Involvement Development, yakni tiga pilarnya diantara lain ekonomi, sosial, dan lingkungan. Semuanya sinkron dengan SDGs. Program ini dirancang untuk membangun penerimaan sosial terhadap proyek-proyek energi baru terbarukan di tengah masyarakat. Sekarang ini, program-program dari PLN itu telah berjalan, dan ini bukan cuma proyek kecil-kecilan. Yang pertama ada co-firing biomasa. Salah satu terobosan dari PLN adalah co-firing. Co-firing adalah batu bara yang dicampur dengan biomasa agar emisinya itu turun. Sepanjang 2022, program ini telah berjalan di 36 PLTU di Indonesia. Hasilnya, 575,4 gigawatt jam energi lebih bersih dan 570.000 ton karbon dioksida berkurang. Menariknya, PLN bukan cuma membeli biomasa, tetapi masyarakat juga ikut diberdayakan dengan memproduksinya. PLN telah merekrut 361 tenaga kerja baru dan juga ada 34 UMKM di Indonesia untuk menjadi rantai pasok dari biomasanya tersebut. Ini bukan charity, tetap sini ekonomi sirkular. Yang kedua, energi terbarukan. PLN juga all out membangun energi baru dan terbarukan. PLTS Cirata Terapung dengan 145 MW peak akan dikabarkan menjadi salah satu PLTS terapung di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Dampaknya, pengurangan 214.000 ton karbon dioksida tiap tahun. Belum lagi ada Green Hydrogen Plant di Muara Pionir, Jakarta yang menghasilkan 51 ton hidrogen tiap tahunnya. Kemudian yang ketiga, ekosistem kendaraan listrik dari home charging service 2.0 sampai 65 stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. PLN bukan cuma bangun colokan, tapi mereka juga membangun ekosistem. Ini semuanya bentuk dari integrasi dengan aplikasi PLN Mobile untuk monitoring konsumsi daya secara real-time. Semuanya telah dirancang karena untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik secara menyeluruh. Tapi jujur aja, implementasi di lapangan itu nggak semulus saat kita presentasi. Ada tantangan-tantangan yang harus PLN hadapi dalam menjalankan program tersebut. Tantangan pertama, aturan soal CSR BUMN yang terus berubah. Dari PKBL, Program Kemitraan Bina Lingkungan, menjadi TJSL, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang mana standarnya semakin ketat. Maka dari itu, PLN harus lebih adaptif dan lebih efektif. Tantangan kedua, program hijau seperti co-firing biomasa dan juga hidrogen itu membutuhkan investasi yang besar. Belum semua lokasi siap, dan bahkan masyarakatnya itu masih banyak yang belum paham akan manfaatnya. Tantangan yang ketiga, dan ini penting, banyak CSR di Indonesia itu gagal bukan karena idenya yang salah, tetapi karena nggak ada pendampingan dan exit strategi. Di beberapa lokasi, masih banyak masyarakat yang belum cukup memahami
dalam menjalankan program-program tersebut secara mandiri. Maka dari itu, PLN itu harus mendampingi dengan monitoring, evaluasi, dan juga social return on investment. Tantangan keempat dan yang paling miris. Kementerian Keuangan bilang bahwa Indonesia tuh membutuhkan 280 miliar US dollar untuk aksi iklimnya sampai tahun 2030. Tapi nyatanya APBN cuma bisa nutup 30% saja. Sisanya harus cari sendiri dari swasta dan internasional. PLN sudah bikin sustainability like financing framework buat narik investasi lebih dari 100 miliar US dollar agar program tersebut masih terjalankan. Namun, ini kompetisi global, jadi tidak bisa dipastikan. Dari semua yang PLN lakukan, meskipun ada tantangan-tantangan, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, CSR itu harus nyambung dengan core bisnis. Program hijau PLN telah berhasil karena relevan dengan misi transisi energi mereka. Kemudian yang kedua, kolaborasi itu kunci. PLN bekerja sama dengan KfW Jerman, pemerintah daerah, industri, dan banyak pihak-pihak lain yang telah membantunya. Yang ketiga, transparansi. PLN pakai industri kecil menengah dan social return on investment untuk ukur dampak dari program-programnya. Ini bukan cuma checklist mata, tetapi ini benar-benar dihitung buat impact-nya. Kedepannya, PLN mempunyai 28 gigawatt angin dan solar, kemudian 31 gigawatt geothermal dan hidro, serta pembangunan jalur transmisi hijau. Ambisius? Iya, bisa dicapai dengan strategi yang tepat, sangat mungkin. Jadi kesimpulannya, CSR berbasis berkelanjutan itu bukan opsi, tapi kebutuhan, apalagi untuk sektor energi. Tantangannya banyak, tetapi gas PLN menunjukkan satu hal penting, bahwa transisi energi itu bisa selaras dengan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih sudah nonton. Kalau kalian punya insight atau pengalaman terkait Green CSR, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video yang lainnya.